Baik. Oke. Pembimbing satunya siapa? Bu Laila, Pak. Bu Laila. Iya, Pak. Sudah bimbingan belum dengan Bu Laila? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Berarti ini sudah lewat Bu Laila ya, sudah mulai Bu Laila ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, satu di judul optimasi biaya pada model manage inventory single factor multilayer. Berarti nanti rencana mau pengembangan model. Iya, Pak, pengembangan model dengan Bu Laila, tapi di perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu tentang internet, Pak. Oh, terus gambarannya gimana kemarin? Jadi awalnya itu kan ini adalah perusahaan bergerak di bidang jasa internet. Sebentar ini. Jadi karena kamu mau pengembangan model itu awalnya bukan dari perusahaan tapi dari modelnya dulu. Oh iya, Pak. Ada apa dengan model yang single vendor multi tailor itu, terus rencananya mau dikembangkan ke apa, aplikasinya baru ke mana nih, PT aplikasi usaha lintas Sapa. Jadi awalnya dari modelnya dulu, ada kelemahan apa sehingga pengen dikembangkan. Baik, Pak. Jadi awalnya ini karena vendor manage inventor ini adanya biasanya di yang vendornya itu single, tapi dia biasanya cuman mengirimkan itu di single retail juga, Pak. Jadi kalau yang saya bahas ini ke multi retail, jadi ada pengembangan sedikit di beberapa retail gitu, Pak. Dengan kalau yang saya teliti ini karena perusahaan ini mendatangkan barang setiap 3 bulan karena melalui kapal dan suppliernya berasal dari luar negeri. Jadi di sini dikembangkan dan dibuat model setiap 3 bulan sekali gitu, Pak. Kalau kajian pustakanya miliknya siapa aja? Kalau kemarin itu yang dari Bu Lailanya itu ada milik Carles Sitompul. Oh, judulnya apa? Sama Judulnya apa? judulnya pengembangan model vendor manage inventory dengan banyak retail. Terus yang ini mempertimbangkan ketidakpastian lead times. Cuman kan lead time saya pas gitu, Pak. Terus abis itu di sini juga belum membahas tentang biaya dari maintenance-nya, karena kan kalau lead times-nya sudah pasti 3 bulan, dia tidak bisa melakukan pemesanan langsung datang gitu, Pak. Jadi kayak ada biaya maintenance-nya kalau misal nanti produknya itu dia tidak bisa dipakai atau rusak, jadi dia harus di maintenance lagi seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Satu, ada lagi yang lain? Ada, Pak. Miliknya? Milik sebentar ya, Pak. Di vendor manage inventory model untuk single vendor dan multi retail supply chain punya Darwis sama Odah, Pak. Bedanya apa dengan punyamu? Kalau yang punya saya itu kalau yang di sini itu kan banyaknya itu dari lead times-nya itu dia tidak mengenal, jadi kayak random gitu, Pak. Jadi karena ini perusahaannya dia berbentuk jasa. Kalau yang biasanya itu yang diteliti ini semuanya itu dalam bentuk produk. Jadi produknya itu sudah pasti sudah jelas dan sudah ada permintaannya. Sedangkan pada saat yang saya teliti ini di sini karena perusahaannya jasa, jadi dia belum tentu pasti. Kemudian karena lagi
maraknya penaikan COVID ini, jadi kayak permintaannya juga tidak pasti gitu, Pak. Tujuannya apa ini? Eh, Tujuan akhirnya nanti apa? Output akhirnya apa? Mendapatkan biaya yang optimal karena selama ini dari perusahaannya itu karena pembeliannya setiap 3 bulan sekali, jadi biaya simpannya sangat tinggi. Akan tetapi jadi karena pembeliannya setiap 3 bulan, di vendornya ini kan maksudnya gudang utamanya itu memiliki 3 gudang cabang yang paling besar. Nah, kemudian pada saat pengiriman barang itu kadang suka tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, Pak. Jadi pada saat semisal gudang cabang A itu berkekurangan dan di gudang cabang B itu ada barang, jadi gudang pusat itu mengirimkan stok yang ada di gudang cabang B untuk dikirimkan ke gudang cabang A pada saat di gudang pusat itu sudah tidak ada produk lagi gitu, Pak. Ya, berarti kuncinya di biaya ya, optimasi Iya, Pak. biaya yang paling paling apa? Paling ringan lah, paling sedikit ya, paling Iya, Pak. rendah. Itu. Terus tadi jadi begini, judul itu kan isinya ada 3. Judul itu kan isinya ada 3. Satu masalah, yang kedua metode, yang ketiga tujuan. Masalah, metode, dan tujuan. Nah, optimasi itu kan tujuan. Benar ya? Iya, Pak. Terus metodenya kan pakai vendor manage inventory. Iya, Pak. Terus yang belum muncul apa namanya, masalahnya sebenarnya di sini. Gitu. Yang belum muncul itu masalahnya. Jadi di sini jadi kebaruan yang muncul di penelitian itu kan bisa banyak banyak alternatif, gitu. Iya, Bisa Pak. di apa namanya di teknologinya, bisa di prosesnya, paling sering di objeknya paling sering di objeknya dan sebagainya. Nah, ini kamu akan melakukan pengembangan model terhadap inventory. Oke, dengan metode ini. Oke. Yang dimaksud .2 single vendor multi retailer itu ini istilahmu atau memang di sana sudah ada istilah itu? Sebenarnya untuk beberapa case itu dia ada yang multi retail tapi cuman 2 gitu, Pak, tidak lebih dari 2. Sedangkan yang saya teliti di sini ada 3 gitu, Pak. Jadi banyak yang beberapa hal yang harus dimasukkan lagi gitu, Pak. Jadi ada pengembangannya lagi gitu. Ya. Artinya multi ini kalimat bahasamu sendiri atau ada referensi? Ada referensi, Pak, dan dari Bu Lailanya juga bilangnya multi retailer gitu. Multi, ya. Ya. Artinya kan sebenarnya masalahnya kan ada di sini di multi retailernya ini. Kalau selama ini yang kamu lihat di penelitian sebelumnya itu kan hanya 1-2 gitu ya. Nah, kamu ngangkat yang multi retailer ini ya. Iya, Pak. Nah, sebenarnya permasalahannya ada di sini gitu. Nah, kalau apa ya? Ya tadi, jadi kalau judul itu biasanya memuat 3 masalah itu. Nah, masalahnya di multi retailer. Jadi kalau mungkin ya, mungkin usulan judul tapi nanti coba dianus. Karena ini kan masih bahasamu sebenarnya. Iya, Pak. Multi retail itu bahasamu gitu. Jadi belum menjadi sebuah model yang dibakukan karena kan baru mau akan dikaji ya gitu. Iya, betul, Pak. Nah, kalau mungkin ya ini juga mungkin karena kemungkinan optimasi biaya pada vendor multilateral dengan menggunakan atau berbasis
model vendor manage inventory. Itu mungkin lebih bisa. Jadi namanya judul itu, orang itu kalau baca judul sudah dia harus sudah tahu isinya dan maksudnya itu ada apa, masalahnya apa, mau diselesaikan dengan seperti apa, tujuannya apa gitu. Jadi sekali orang baca judul itu kayak sudah membaca satu skripsi. Ya, sebenarnya satu skripsi itu kan dipadatkan jadi abstrak. Abstrak itu diringkas jadi judul, sehingga ketika orang baca judul itu sebenarnya sudah harus tahu isinya. Gitu. Sehingga bagaimana kita mengemas kalimat kata-kata itu sehingga orang itu sudah langsung bisa paham isinya tentang apa. Gitu. Sehingga di dalam judul itu memuat 3 hal, ada masalah, ada metode, dan ada tujuan. Ya, oke, ini tujuannya optimasi. Metodenya pakai vendor manage inventory. Masalahnya apa? Masalahnya karena di sini multi tailor gitu. Kan itu sebenarnya urutan. Nah, itu tinggal dikemas saja kalimatnya gitu. Nah, karena apa? Kalau kalau seperti ini terkendala di sini nih. Ini yang terkendala di sini. Karena ini kalimat yang sebenarnya belum, masih kalimat penulis, peneliti. Jadi mungkin kalau saya usulkan kalimatnya itu mungkin optimasi, oke, optimasi biaya pada vendor multi tailor, oke, dengan menggunakan model vendor manage inventory. Atau optimasi biaya pada multi retailer dengan menggunakan model vendor manage inventory. Seperti itu, sehingga orang sudah tahu, oh ini maksudnya optimasi. Optimasinya di mana? Di multi retailer. Pakainya apa? Pakainya vendor manage inventory. Sehingga di Naura ini sebenarnya mengembangkan dari model manage inventory untuk digunakan pada kasus multi tailor. Tujuannya adalah untuk melakukan optimasi biaya. Itu tuh maksudnya. Ya, betul, Saya tangkap loh, benar ya? Ya Pak, betul. Nah, kalau orang baca itu jadi udah tahu gitu. Tapi kalau masih baca seperti jurnal ini orang masih kesulitan. Bahkan tadi ada kesalahan fatal ketika kamu menjelaskan perusahaannya, itu kesalahan fatal. Kenapa? Karena sebenarnya PT-nya ini hanya sebagai objek untuk uji coba, untuk apa namanya, validasi, untuk menerapkan apakah pengembangan model yang saya kembangkan ini bisa menyelesaikan masalah yang ada di PT Aplikasi Nusa. Gitu. Paham maksudnya ya? Iya, Nah, itu titik tekannya nanti di situ karena itu pengembangan model. Oke, saya kira nanti dikompleti sekalian ya, walaupun masih proposal tetap dikompleti. Artinya ada daftar pustaka, ada daftar tabel kalau muncul ya, daftar tabel. Kompleti sekalian, ada kata pengantar. Kalau lembar pengasahan enggak usah. Ya. Ada apa namanya itu? Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Dan yang paling penting daftar pustaka. Oke, latar belakang masalah, mana kalimat yang menunjukkan apa yang tadi kamu sampaikan? Bagian mana? Di bagian ini Kalimatnya Pak. Mana? Kalimatnya yang mana? Dimulai dari yang PT Aplikasi Nusa Lintas Arta merupakan yang di paragraf kedua, Pak. Paragraf kedua. Tetapi kalimat di akhir-akhir. Akhir. Yang menjadi permasalahan pertama, perusahaan bekerja sama dengan supplier yang berada di luar negeri sehingga pengirimannya dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Terus masalahnya? Itu masalah pertama karena tidak bisa lead time-nya itu masih dalam waktu kurun 3 bulan. Itu masalah pertama, Pak. Kemudian untuk masalah kedua itu ada di paragraf keempat. Akibat dari lead time 3 bulan itu apa?
Karena lonjakan COVID yang sangat tinggi, kemudian masyarakat berbondong-bondong. Sebenarnya ini perusahaannya ke perusahaan lagi sih Pak, maksudnya kayak bukan ke perorangan seperti Telkom, cuman dia lebih ke arah perusahaan lagi, jadi dia menawarkan ke beberapa perusahaan, dan itu kan banyak yang WFH juga Pak, jadi menggunakan jaringan dan koneksi dari perusahaan ini. Jadi karena persediaan pada gudang utamanya juga bertambah, terus meningkat drastis dan tidak bisa dikendalikan permintaannya, jadi jumlah stok yang dipesannya juga agak tidak bisa kayak kadang lebih, kadang kurang gitu loh, Pak. Nah, itu kamu cantumkan belum? Sudah, Pak. Mana? Ini Pak, jumlah stok yang di paragraf keempat, Pak. Paragraf keempat. Yang persediaan, nah itu. Yang bawah, Pak. Persediaan pada gudang utama. Ya. Ini masih narasi tentang kondisi. Oh iya, Pak. Nah, kalimat yang menunjukkan masalahnya tadi satu lead time. Gitu. Ada apa dengan lead time ini? Jadi gini, awal mula dari penelitian itu kan kita ingin menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, setelah kita cerita tentang kondisi, maka kondisi yang sekarang ada itu bermasalah. Gitu. Nah, masalahnya di mana? Ini dituliskan juga di sini. Ini yang belum kita lihat, tulisan tentang masalah itu. Mana? Ada enggak? Jadi bukan cerita tentang kondisi, tapi kamu sudah menyimpulkan bahwa dengan kondisi yang sekarang, 3 bulan itu, terus tadi COVID atau apa itu itu? Pak, ada. Yang mana? Yang metode yang dilakukan oleh lintas arta ini menyebabkan biaya simpan yang sangat tinggi. Sangat tinggi, oke. Ya. Dan pengiriman dari. Nah, oke. Nah, ketika kita menuliskan sangat tinggi, ini namanya ambigu. Di dalam penelitian ilmiah itu tidak boleh ada yang bermakna ganda. Jadi tinggi itu menurut siapa? Gitu. Harus ada ukurannya, harus jelas. Misalkan uang 10.000 itu bagi kita mungkin sedikit, kecil ya. Tapi bagi anak TK itu besar. Nah, maksudnya. Ya, Pak. Misalkan bagi kamu misalkan uang 1 juta itu kecil itu. Tapi bagi pelajar itu uang 1 juta besar. Tapi bagi bos uang 1 juta itu ya mungkin kayak debu aja gitu. Nah, sehingga kata-kata sangat tinggi ini ambigu. Ambigu itu bisa bermakna banyak tergantung siapa. Sehingga sangat tinggi itu harus diperjelas. Sangat tinggi itu menurut siapa? Oke, menurut perusahaan karena yang kita teliti adalah perusahaan. Sehingga yang namanya peneliti itu tidak boleh memberikan kesimpulan. Ya. Seorang peneliti itu harus objektif, nah, tidak condong kemanapun, karena dia tugasnya adalah menyelesaikan masalah. Nah, sehingga kata-kata sangat tinggi itu adalah miliknya perusahaan. Karena miliknya perusahaan, kamu harus punya perbandingan. Yang dianggap normal itu berapa, tinggi itu berapa, dan sangat tinggi itu berapa. Ya, Pak. Artinya kamu harus cari data. Oke. Di PT Lintas Arta ini biaya simpan atau mungkin yang dianggap normal itu berapa, gitu. Kondisi sekarang itu sangat tinggi karena sudah melebihi batas harapan. Kamu harus cari data dulu. Di sini ditambahkan data tentang
Iya, simpan. Nanti tambahkan di sana. Dan nanti ketika kamu ditanya bisa jawab. Karena utek-utek itu sampai di sini tok biasanya. Karena yang namanya skripsi itu kuncinya cuma di latar belakang masalah. Ini kalau latar belakang masalah itu sudah selesai, 50% pekerjaan skripsi itu sudah selesai. Kenapa? Karena sudah jelas masalahnya. Kalau latar belakang masalah sudah selesai, fix, itu sudah 50% pekerjaan itu sudah selesai. Karena tinggal menyelesaikan itu. Nah, kalau masalahnya sudah ketemu, metode pasti ketemu. Gitu. Ketika metode ketemu, dijalankan pasti nanti ketemu hasil. Dan hasil itu tidak selalu harus bagus sesuai dengan harapan, tidak harus. Yang penting itu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Berarti nanti akan ada evaluasi atau saran. Oh, sebaiknya pakai metode ini. Kalau misalkan metode yang nanti dikembangkan tidak berhasil. Misalkan loh ya. Sehingga sangat tinggi nanti kamu perjelas dengan angka. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Kamu minta data di sana, cari data, biaya berapa, kenapa kok dikatakan sangat tinggi, dan ketika nanti kamu ditanya, siapa yang mengatakan, gitu, kamu harus jawab ini sumbernya dari manajer apa keuangan misalnya, atau manajer produksi, atau manajer gudang dan sebagainya. Kamu harus bilang jawab. Gitu. Karena kalau kamu saya tanya sekarang kan kamu tidak tahu sangat tingginya itu berapa. Kan tidak tahu toh? Iya Pak, betul. Nah, berarti kamu cari data ke sana, tanya di sana biayanya berapa, sehingga kok itu dikatakan sangat tinggi. Paham ya? Karena Paham, sangat Pak. tinggi itu asumsinya sangat banyak dan tergantung. Kemudian pengiriman barang dari gudang utama ke setiap gudang regional kurang tepat, sama ini juga ya. Ini kamu harus tahu data kenapa dikatakan kurang tepat. Kurang tepat itu kan bisa macam-macam. Gitu, misalkan dikirim hari ini harusnya, atau dikirim tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 2 ya. Ternyata dikirim tanggal 3. Tidak tepat toh. Atau ya dikatakan tidak tepat malah lebih dulu tanggal 1 atau 31. Itu kalau harian bisa juga dianggap tidak tepat, itu jaman. Sekarang jam 10, gitu. Jam 11 ya. Janjiannya tadi jam 10, kan juga tidak tepat. Tapi beda satuan. Satuannya yang pertama hari, yang kedua jam. Atau melesetnya itu bisa satu periode, misalnya 1 bulan, ini harus juga diperjelas, jangan sampai ambigu. Tidak tepatnya itu berapa lama? Apakah jam, misalkan, apakah hari, apakah minggu, apakah bulan, ataukah tahun? Gitu ya. Misalkan kan anak kecil ditanya, selisihnya sama berapa, adiknya berapa ini? Tidak jauh. Oh, tidak jauhnya itu berapa? Kan tidak jauh, bisa 1 tahun. Artinya si kakak umurnya 4, adiknya umur 3 kan selisihnya. Tapi kalau coba sekarang, kamu jalan sama temenmu, tidak jauh. Tidak jauhnya itu berapa? 1-2 meter, kan beda. Iya, Gitu. Pak. Nah, yang seperti itu harus diperjelas. Iya. Tetap, Cuman mohon maaf Bapak, cuman yang menjadi concern saya di sini itu dalam bentuk kuantitas, Pak. Karena misalnya harusnya pengirimannya di sini sama-sama semuanya misalnya disamaratakan 1.000. Kemudian ternyata di gudang A ini permintaannya lebih banyak daripada gudang B. Akhirnya kuantitas permintaan yang ada di gudang B ini dikirimkan lagi ke gudang A. Seperti itu, Pak. bisa juga. Ya, artinya apa? Artinya kita hindari, jadi setiap kata yang kamu tulis ini dipertanggungjawabkan. Setiap kata yang kamu tulis di sini dipertanggungjawabkan. Kalau memang itu tidak dibahas, jangan ditampilkan. Harus fokus saja toh. Jangan fokusnya di jumlah. Tidak tepatnya itu bukan waktu tapi jumlah. Berarti kamu sudah bahas jumlah, jangan bahas waktu atau bahas yang lainnya, biaya misalnya. Atau kamu fokusnya tidak tepatnya di biaya, oke. Kamu berarti jangan bahas waktu dan jangan bahas jumlah gitu misalnya. Harus fokus. Ya. Kenapa? Karena kalau seperti ini nanti
kesulitan nanti di kamu sendiri. Ya. Harus tepat ya. Dan namanya penelitian itu istilahnya harus konsisten. Kalau dari awal sudah bahasnya jumlah, berarti nanti sampai akhir ya jumlah terus. Jangan ke waktu. Tapi kalau dari awal sudah bahasnya waktu, ya jangan ke jumlah. Harus konsisten terus. Konsisten. Nah sekarang yang kamu mau bahas apanya? Kalau dari si jumlah ya berarti keterlambatan atau ketepatan di masalah jumlah. Berarti nanti kamu rubah yang sekiranya menimbulkan ambigu, yang menimbulkan persepsi ganda, yang tidak jelas, itu dihilangkan. Berarti kalau masalah jumlah, kamu juga harus bisa membuktikan kenapa kok jumlah ini sangat tinggi atau sangat rendah atau kurang tepat, itu di mananya, ukurannya apa, standarnya berapa, sehingga kondisi yang sekarang itu dikatakan kurang tepat atau sangat tinggi atau sangat rendah itu batasannya seperti apa, kamu harus punya data. Nanti kamu tanya di sana. Berarti maksudnya itu di sini dimunculkan datanya aja ya Pak di bab 1? Iya, artinya orang baca itu udah tahu, kondisi yang mau diselesaikan itu masalahnya ini. Tekannya sebenarnya malah di sini. Di sini. Ini kuncinya malah di sini. Kuncinya. Yang mau diselesaikan kan sebenarnya di sini nih. Kalimat ini. Itu harus jelas. Harus jelas. Dan jelasnya itu harus berdasarkan data. Tidak boleh berdasarkan kesimpulan pribadi, apalagi asumsi. Itu enggak boleh. Karena asumsi orang bisa beda-beda. Persepsi orang bisa beda-beda. Pemikiran orang bisa beda-beda. Nah, itu harus disamakan dengan data, dimunculkan data. Kenapa Pak dikatakan kurang tepat? Karena standarnya sekian. Padahal kondisi saat ini itu sekian, sehingga ada gap atau masalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan saat ini. Dan inilah yang mau diselesaikan dengan PMI tadi. Paham maksudnya? Iya Pak, paham. Oke, terus ini nanti tidak boleh ya. Ini harus diawali dengan subjek. Ini harus diawali dengan subjek. Setiap awal kalimat itu harus diawali dengan subjek. Baik Pak. Jadi subjek, predikat, kalimat baku lah. Kalau seperti ini nanti dianggap kayak novel, kayak orang cerita. Itu novel. Apalagi ya itu untuk ini tidak boleh, untuk ini awan kalimat tidak boleh. Gimana ini tidak boleh. Nanti kamu rubah sendiri. Baik Pak. Subjeknya dimajukan. Bagaimana, kan kata tanya. Iya Pak. Ini kemarin sudah dirombak sama Bu Laila Pak, jadi dari Bu Nah Laila. ini ada tidak kesinkronan dengan judul. Jadi masalahnya bagaimana melakukan bagaimana mengoptimasi biaya pada model persediaan multi retailer dengan menggunakan metode vendor manage inventory. Nah, kalau mau ditambahkan PT ini ditambahkan berikutnya yang dilakukan pada studi kasus di PT Applikan Usaha Lintasan. Jadi tetap kuncinya ada di Judul. modelnya. Nah, di modelnya, bukan Ya, di Bu. objeknya. Ini paham ya? Iya. Kuncinya ada di modelnya. Penerapan dari pengembangan model itu di PT Applikan Usaha. Iya, Pak. Ya, sehingga nanti kemanapun, kalau kamu sudah ketemu hasilnya, kalau ada orang mau meneruskan, dia udah paham. Oh ini mau tak terapkan tidak di Applikan Usaha, karena saya punya perusahaan yang lain. Itu bisa, sehingga bisa diterapkan di perusahaan manapun. Tidak hanya di Applikan Usaha. Iya, Pak. Paham ya? Jadi bagaimana ya, Pak?
bagaimana mengoptimasi biaya pada multilateral dengan menggunakan vendor management inventory studi kasus pada PT Aplikan Usaha Lintas Sampah gitu. Ya, baik, Pak. Jadi tekannya tetap di model, bukan di objeknya. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Jadi tetap sesuai dengan apa yang mau Ya, dibahas dan konsisten. diteliti. Konsisten. Terus nanti akhiri dengan tanda tanya, karena awalannya dengan bagaimana. Tanda tanya. Tujuan penelitian sama dengan yang di sini ya, melakukan optimasi, sama nanti ini juga dirombak. Ya, Pak. Terus ini 2020. Boleh mintanya cuma datanya itu doang, Pak. Oh. 2020 aja. Ya boleh yang baru-baru karena takutnya nanti jadi kayak data yang tidak diperbolehkan oleh perusahaan gitu, Pak. Oh. Iya, iya. Data apa ini yang boleh diambil? Data permintaan, kemudian data persediaan yang dipesan ke supplier, kemudian data nanti jadinya produknya berapa banyak, kemudian data biaya-biaya yang akan menunjangnya juga, Pak, bisa. Kalau peramal dan peramalan, ya. Tapi ada data permintaan ya ini ya, yang ini ya. Iya, Pak, diberikan. Cuman bolehnya tahun 2020, bukan 2021 yang kemarin. Yang ke perusahaan belum ada, yang ke perguruan tinggi belum ada di sini. Iya, Pak. Manfaat untuk perusahaan, enggak gini, manfaat untuk keilmuan ya, manfaat untuk perusahaan, dan manfaat untuk perguruan tinggi. Pak. Ya. Oke, terus kita. Oh, Manda Sentorinya belum ya? Udah sih, Pak, cuman masih saya belum masukkan karena saya pikir bab 1 dulu gitu, Pak. Karena pas waktu kemarin sama Bu Laila itu lama banget, Pak. Oh, maksudnya lama feedbacknya? Bukan, pembahasannya lama, jadi saya pikir kayak bab 1 dulu untuk hari ini, seperti itu, Pak. Oh, ya. Lamanya itu lama 1 bulan, 2 bulan atau lama mungkin diskusinya? beberapa, iya lama diskusinya, kemudian juga lama, mungkin ada sekitar 2 minggu karena waktu itu kan beliau juga pergi ke luar kota pada saat bulan November atau Desember? Tapi November. ya online ya, Zoom. Iya, via online, Pak. Saya juga ini juga secara online semua, Pak. Soalnya di daerah rumah saya juga banyak yang positif karena saya di Jabodetabek kan, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya, itu nanti masukan dari saya disempurnakan, plus nanti kalau sudah sempurna insya Allah
Oh, itu sudah cukup dari saya. Terus nanti disempurnakan sekalian ya. Nanti bimbingan ke saya lagi udah full. Ah, Udah iya bab baik. 2 landasan teori, udah bab 3 udah komplit sampai daftar pustaka. Ah, iya baik, Gitu Pak. ya. Karena yang bab awal nih insya Allah sudah jadi punya gambaran nih, sudah punya petanya, dan tinggal dilengkapi kajian landasan teori yang mendukung itu, metode-metodologi untuk mendukung itu, kajian pustaka yang mereferensikan ke situ, gitu. Pertiganya tinggal langsung ke tahapan proses penelitiannya, kemudian langsung ke daftar pustaka itu hanya ringkasan dari landasan teori. Iya. Gitu ya. Berarti ini saya tidak usah eh, ke Bapak lagi ya, Pak? Maksudnya di Nanti kalau feedback sudah selesai lagi. sekalian, Ayah, baik oh, Bapak. gitu ya. Nanti udah selesai ngabari saya. Paling jadwal saya biasanya Rabu seperti ini. Ayah, baik Pak. Tapi Gitu. saya menunggu dulu dari Bu Laila berarti ya, Pak? Ya, Nunggu aja baik. sekalian biar nanti fix dulu dari Bu Laila. Sekaligus nanti apa yang jadi masukan kita diskusi ini tadi nanti bisa kamu sampaikan juga. Alasannya seperti ini, titik tekannya seperti ini, gitu. Ya, baik Bapak. Nah, ada pertanyaan lagi? Sudah Bapak, terima kasih Sudah cukup banyak. ya. Nanti tak online kan di biar bisa untuk anu. Kalau kamu lupa bisa di setel lagi loh. Ya, baik Bapak. Oke, cukup ya. Iya Bapak, cukup. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.